Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Suratan Allah Rabbul Jalil yang telah menempatkan posisi manusia selaku makhluk yang paling mulia sekaligus sebagai khalifatun fil ard di atas permukaan bumi yang fana ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita semua diberi nikmat yang sungguh luar biasa besarnya, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan takwa. Hadirin sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan Jumat ini saya menyampaikan khutbah Jumat dengan judul syarat dan adab berdoa. Banyak orang berdoa lalu tidak terkabul karena syarat-syarat dan adabnya yang tidak diperhatikan. Banyak juga orang yang tidak berdoa karena mengandalkan kemampuannya, karena kekayaannya, karena kekuasaannya, sehingga mereka tidak mau berdoa lagi. Dan kalau ada orang yang tidak mau berdoa, maka ini menunjukkan kesombongan. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah akan daku, niscaya aku akan berikan. Sehebat apapun orang di dunia ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin kaya seseorang itu, dia harus semakin banyak berdoa kepada Allah. Ya. Karena itu setiap saat kita memanjatkan doa kepada Allah. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apabila hambamu bertanya Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Ya. Ujibu da'watad da'a idza da'ani. Jika dia memohon berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarsyudun. Jadi bukan kita hanya meminta kepada Allah, tapi ada syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Dalam ayat ini dikatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarsyudun. Syarat yang pertama adalah memenuhi perintah-perintahnya. Nah, segala perintah kita berusaha untuk menunaikannya. Ya. Jangan kita minta kemudian kita tidak memenuhi perintahnya, ya, dan beriman kepadanya.
Itu syarat yang pertama adalah beriman dan memenuhi perintah-perintahnya. Hadirin sekalian. Ya. Yang kedua adalah langsung meminta kepada Allah. Tidak melalui perantara yang banyak orang lakukan. Ke kuburan Syekh Yusuf, ke pohon-pohon yang besar, di situ meminta. Kemudian melalui perantara orang yang mati. Ya, kita meminta langsung kepada Allah. Juga boleh kita minta pertolongan kepada orang untuk mendoakan, apalagi kepada kedua orang tua kita. Ada seorang dosen, seorang doktor, sekarang sudah profesor, memberi kuliah di Bulukumba. Dia mengatakan kepada mahasiswanya, saudara-saudara tahu enggak, saya menjadi dokter seperti itu karena usaha saya sendiri, tanpa ada keterlibatan orang lain. Dia mengatakan begitu. Atas usaha saya, ada mahasiswa yang menimpali. Bagaimana dengan doa orang tuanya? Dia bilang itu karena usaha saya. Walaupun orang tua berdoa, kalau saya tidak usaha, tidak akan. Dia abaikan doa. Ya. Besok, karena ini kuliah maraton, 2 hari memberikan kuliah, siang dia menyampaikan kepada mahasiswa, sebentar ini, terakhir perkuliahan, saya akan kembali ke Makassar. Mahasiswanya mengatakan mudah-mudahan mobilnya terbalik di jalan Ustaz. Dia bilang begitu. Dia bilang jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Ini artinya apa? Dia paham bahwa doa itu luar biasa pengaruhnya. Takut juga didoakan supaya terbalik mobilnya. Mahasiswa mengatakan kalau begitu, sehebat apapun Bapak tidak akan berhasil tanpa doa kedua orang tuanya dan tanpa doa Bapak. Karena itu hebat bagaimanapun kita tetap mengharapkan Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Hadirin sekalian, karena itu yang kita lakukan adalah langsung kepada Allah dan juga bisa melalui orang yang hidup, apalagi kedua orang tua kita. Anak saya Pak yang sekarang kerja di PLN, kemarin waktu mendaftar di PLN itu 6 kali tes. IPK-nya anak saya pas-pasan. Masih lebih banyak yang lebih tinggi IPK-nya. Dan pendaftarnya ada kurang lebih 1.000 orang. Saya kasih tahu istri saya dan mertua, Mama, ayo kita doakan Afif. Karena tidak bisa dia menolong dirinya sendiri, apalagi dengan nilai yang pas-pasan, saya bilang begitu. Ya Alhamdulillah, 6 kali tes, lulus. 1 kali tes, 6 kali tesnya. Itu karena doa. Jadi kalau ada anak-anak kita yang sedang menempuh sesuatu, doa yang tidak ada tirai menghalangi antara Allah dengan hambanya adalah doa kedua orang tua. Ya, karena itu selalu kita doakan anak kita, ya Allah berkahi anak saya. Ada seorang ibu punya anak laki-laki satu-satunya, tapi berandal bukan main. Kalau pulang ke rumah tidak mengetuk pintu Pak, tapi minta dibukakan pintu dengan cara menendang. Dia tendang pintu. Oh, orang tuanya itu hanya urut dada. Ya Allah, anakku satu-satunya kok menjadi seperti ini? Ya, hadirin sekalian,
Dia mendapat informasi dari temannya. Anak itu doakan dan minta keberkahan Allah. Dia coba amalkan. Didoakannya anaknya, kemudian diminta keberkahan dari Allah. Sepekan dia berdoa, ada hasilnya, Pak. Pulang ke rumah tidak lagi menendang pintu, tapi mengetuk pintu. Ada tidak perubahan? Ada pengaruh doa enggak? Karena itu, terus orang tuanya berdoa. Tapi pulangnya tidak memberi salam, hanya berdoa, dibukakan pintu dan masuk. Tidak menyapa ibunya dan seterusnya. Berikutnya, pulang mengetuk pintu dan sudah mengucapkan salam. Ibunya mengucap syukur, ya Allah, doaku engkau kabulkan. Suatu ketika karena curiga, jangan sampai anaknya ini bermain sandiwara, maka dicoba dites anaknya. Ketika anaknya keluar, dihubungi nomor HP-nya dan tidak diangkat. Ibunya mengatakan, saya bilang memang ini anakku hanya bermain sandiwara. Tapi beberapa saat kemudian anak itu menelpon balik ke orang tuanya. Dia mengatakan, Mama, aku mohon maaf, maafkan saya, Mak. Tadi saya tidak angkat HP-nya karena saya sedang sholat. Luar biasa, Pak, ya, doa. Luar biasa doa, Pak. Anak itu tidak menjawab salam, mengangkat HP-nya ibunya karena sedang sholat. Karena itu, jangan remehkan doa. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Karena tidak ada kekuatan daya kita kecuali karena pertolongan Allah. Karena itu berdoalah langsung kepada Allah. Nanti saya sampaikan, Pak, di waktu mana kita berdoa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah berdoa disertai dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah ya keadaan seseorang kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi doa itu harus disertai dengan usaha. Jadi kalau kita mendoakan anak kita untuk menjadi soleh, ya Allah jadikan anak saya yang soleh, tapi kita sekolahkan di sekolah Katolik, cocok tidak? Cocoknya kalau kita berdoa supaya anak itu menjadi soleh, menjadi banyak hafalannya, masukkan ke pesantren. Pada sekolah Islam, itu baru benar. Maka akan terjadi perubahan. Ya, doa yang dibarengi dengan usaha. Banyak orang berdoa, doanya khusyuk, tapi tidak berusaha. Ya Allah, kok ini hidup saya seperti ini? Tidak berubah-berubah, ya Allah. Ya, perbaiki hidup saya lah. Berdoa begitu, tapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Karena itu kita harus berusaha untuk memperbaiki diri itu. Karena itu Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan Allah merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Ya. Hadirin sekalian, karena itu berdoa disertai dengan usaha. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang lebih makbul untuk kita berdoa. Kapan harusnya kita berdoa? Dalam hadis Nabi bersabda, An Abi Umamah qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a asma. Ya Allah, ya Rasulullah, doa mana yang didengar oleh Allah? Nabi mengatakan jawfal laili, ya, jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubah. Yaitu sepertiga malam akhir dan di akhir salat wajib. Itu doa yang didengar oleh Allah.
Karena itu bangunlah di sepertiga malam. Apa masalahnya? Adukan kepada Allah dan minta solusinya. Ya, kalau ada orang yang bertahun-tahun sakit, sudah berobat, yang menyembuhkan bukan obat, Allah yang menyembuhkan. Karena itu minta di sepertiga malam akhir. Di saat masih banyak orang yang terlena, kita sudah bangun mengadukan itu kepada Allah. Jawfalail akhir, di akhir sepertiga akhir malam, waduburas salawatil maktubah, yaitu di akhir salat wajib. Jadi siapa bilang tidak boleh kita salat, tidak boleh berdoa sesudah salat wajib? Ini Nabi bilang, didengar oleh Allah. Kan ada orang yang tidak mau berdoa sesudah salat wajib, katanya tidak ada contoh Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan begitu. Nah, hadirin sekalian, karena itu berdoalah di salat setelah salat wajib, tapi tentu didahului dengan zikir dulu. Kita berzikir dulu bapak-bapak, barulah kita berdoa. Ya. Hadirin sekalian, karena itu doa ini, tempat ini yang oleh Nabi mengatakan paling didengar oleh Allah. Berikutnya adalah waktu berpuasa. Kalau ada orang yang berpuasa Senin Kamis, berpuasa putih, berpuasa Nabi Daud, kemudian berdoa, maka ini paling didengar oleh Allah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu du'a as-shaimu hatta yuftira. Ada 3 tempat yang tidak agak makbul doanya, yaitu ketika orang berpuasa. Hadirin sekalian, ini waktu di mana seseorang kita berpuasa, itu doa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kemudian yang berikut adalah antara azan dan iqamah. Nabi bersabda, an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Ya. Doa yang makbul diterima oleh Allah antara azan dan qamat. Karena itu jangan langsung qamat kalau selesai azan. Karena di samping doa ada juga sholat sunat antara azan dan iqamah. Ya. Ada juga masjid, apalagi maghrib, itu tidak memberikan kesempatan orang berdoa, tidak memberikan kesempatan orang untuk sholat, karena di situ ada bisa 2 doa, doanya sendiri azan, dan doa antara azan dan qamat, dan juga ada sholat. Jadi kalau langsung orang qamat sesudah azan, ini menghilangkan banyak kebaikan bagi orang. Hadirin sekalian yang terhormat, kemudian adab berdoa. Iya. Adab berdoa adalah pertama mengangkat tangan. Ya. Nabi bersabda, telah diriwayatkan kepada kami Abu Bisri Bakar bin Khalifin, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Adi Ja'far Ibnu Maimun dari Abu Usman dari Salman, dan dari Nabi SAW bersabda, sungguh Tuhanmu adalah sangat malu, ya, lagi maha pemurah. Dia merasa malu kepada hambanya yang menengadahkan tangannya, ya, yang menengadahkan kedua tangannya, kemudian ditolaknya. Bahkan ada hadis yang lain, sebelum tangan itu turun, Allah sudah mengabulkan doa itu. Karena itu jangan segan-segan mengangkat tangan kalau berdoa, karena itu bagian dari adab. Ya,
Ada orang yang hanya menaruh di pahanya dan tidak mengangkat tangannya. Angkat tangan. Ya, minta kepada Allah. Malu Allah kalau ada orang yang berdoa dengan mengangkat tangan, kemudian itu tidak dikabulkan. Karena itu angkatlah tangannya ketika hendak berdoa. Hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, berdoa dengan tadarru', merendahkan hati. Ya. Kemudian menutup doa dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Dalam hadis Rasulullah, Nabi mengatakan doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka itu ialah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesudah kita berdoa, kita tutup doa itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita panjatkan, ya sesulit apapun masalah kita, kalau itu kita perhadapkan kepada Allah dengan rendah hati dan mengharapkan kepada Allah. Jadi kalau berdoa, kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu dikabulkan. Mudah-mudahan semuanya kita ini tidak menyia-nyiakan doa, dan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak berdoa sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita semuanya diberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan yang benar itu benar, yang hak itu hak, juga diberikan kemampuan untuk menghindari yang salah itu salah, yang batil itu batil. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'am wa arinal batila batila warzuqna jantinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hammin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.